Halo guys, welcome back to ADKG Channel. Sekarang Ade akan bahas mengenai beberapa efek samping talas dan solusinya. Talas adalah tanaman umbi yang sering dikonsumsi karena kaya nutrisi. Namun konsumsi talas dapat memiliki beberapa efek samping jika tidak diolah dengan benar atau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Nah, berikut adalah beberapa efek samping talas. Iritasi mulut dan tenggorokan. Talas mentah mengandung oksalat atau kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal, iritasi atau sensasi terbakar di mulut, tenggorokan, dan kulit. Solusi: pastikan talas dimasak dengan baik untuk menghilangkan oksalat. Lalu masalah pencernaan. Jika dikonsumsi mentah atau setengah matang, talas dapat menyebabkan mual, muntah, atau diare karena adanya senyawa anti nutrisi. Kandungan serat yang tinggi juga dapat menyebabkan perut kembung pada beberapa orang. Lalu alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap talas, seperti ruam kulit, gatal-gatal, atau pembengkakan. Jika alergi diketahui, sebaiknya hindari konsumsi talas. Lalu gangguan pada ginjal. Kandungan oksalat yang tinggi dalam talas dapat mempengaruhi kesehatan ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Oksalat dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal pada individu yang rentan. Lalu gangguan penyerapan nutrisi. Senyawa anti nutrisi dalam talas mentah seperti tanin dan oksalat dapat menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan kalsium dalam tubuh. Tips untuk menghindari efek sampingnya: masak dengan baik, rebus, kukus, atau goreng talas hingga matang untuk mengurangi kandungan oksalat dan anti nutrisi lainnya. Rendam dalam air garam. Merendam talas sebelum dimasak dapat membantu mengurangi iritasi. Konsumsi dalam jumlah sedang. Hindari konsumsi berlebihan, terutama bagi penderita gangguan ginjal. Jika ada reaksi negatif setelah mengkonsumsi talas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Berikut beberapa tambahan efek samping dan pertimbangan lain terkait konsumsi talas. Reaksi pada kulit saat mengolah talas. Getah talas mentah dapat menyebabkan iritasi atau gatal pada kulit akibat kandungan kalsium oksalat. Solusi: gunakan sarung tangan saat mengupas atau memotong talas untuk melindungi kulit. Potensi keracunan jika terpapar bakteri. Jika talas disimpan terlalu lama atau tidak diolah dengan higienis, ada resiko kontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Pastikan talas dicuci bersih dan disimpan di tempat yang sesuai. Efek gula darah. Talas memiliki indeks glikemik sedang hingga rendah. Tetapi jika dimasak bersama bahan yang tinggi gula, konsumsi berlebihan dapat mempengaruhi kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes. Solusi: konsumsi talas tanpa tambahan gula atau bahan manis berlebihan. Ketergantungan pada karbohidrat. Sebagai sumber karbohidrat utama, konsumsi talas yang terlalu sering dapat menyebabkan ketergantungan diet pada jenis karbohidrat tertentu dan kurangnya variasi nutrisi. Kombinasikan talas dengan sumber protein, sayuran, dan lemak sehat untuk gizi seimbang. Gangguan tiroid. Senyawa goitrogen dalam talas mentah guys ya, meskipun jumlahnya kecil, dapat mempengaruhi fungsi tiroid, terutama jika dikonsumsi mentah secara berlebihan oleh individu dengan gangguan tiroid. Kandungan purin. Talas memiliki kandungan purin yang dapat mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Penderita asam urat tinggi sebaiknya mengkonsumsinya dalam jumlah terbatas. Kandungan kalori. Meski rendah lemak, talas tetap merupakan sumber kalori. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk olahan tinggi kalori seperti keripik talas atau kolak, ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan.
Kesimpulan, talas adalah makanan bergizi tinggi tetapi penting untuk mempersiapkan dan mengkonsumsinya dengan benar. Pastikan menghindari konsumsi mentah ya guys ya. Dan menjaga variasi makanan untuk mengurangi resiko efek samping. Jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti alergi, gangguan ginjal atau diabetes, konsultasikan dengan dokter sebelum memasukkan talas ke dalam menu harian. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you, bye-bye.